Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi daraini amin. Faslun utawi iki kono fasol suwiji yusanu den sunatake apa raful yadaini ngangkat tangan. Ngangkat kedua tangan fi arba'i mawadhi'a ing dalam papat pira-pira panggonan. Sekarang kesunahan mengangkat tangan di dalam salat itu ada di 4 tempat. Kesunahan mengangkat tangan, sunnah pertama yang kita pahami. Sunnah mengangkat kedua tangan ada di 4 tempat, arba'ati mawadhi'a. Yang pertama inda takbiratul ikhrami, nalikane takbiratul ikhram. Ini hukumnya sunnah. Sholli fardhul asri, kita sholat asar, Allahu Akbar. Ini hukumnya sunnah. Saman sholat gak ngangkat tangan ora nopo-nopo. Sing sitok tangane digendong, yes ben digendong ae. Pakai salah satu Allahu Akbar, gak apa-apa. Tidak mengangkat juga tidak apa-apa. Lah pripun Pak? Yes meneng ae. Allahu Akbar. Salat di kendaraan, neng sepur, neng kereta. Malu dilihat tetangganya melakukan salat, dia gak pakai takbir, gak pakai ngangkat tangan. Misalkan, ndak apa-apa. Ini hukumnya sunnah. Nek jenengan kersa ngangkat kedua tangan, sunnah. Allah, angkat kedua tangan. Allahu Akbar. Maka kesunahan di sini mengangkat tangan ini ada di 4 tempat tadi. Sekarang caranya takbiratul ikhram. Ketika takbir, tangan kita angkat. Ini kaulnya ada dua pemahaman. Yang pertama, ibham atau jempol niki nganceri gedoe kuping. Nah, niki lah ukurannya sakmeten. Allah. Atau pucuke driji niki yang ngencengi gedoe kuping. Ya, ini biasanya nih dadi loro niku. NU seneng sing niki, sing jempole niki nganceri gedoe kuping. Muhammadiyah engko rada melorot. Nah, pucuke niki ngencengi gedoe kuping. Itu memang menjadi aturan. Wis gak usah mbok salahne, wis ben wong gelem takbir sunah kok dadi engkel-engkelan. Allah, nek kula pakai yang ini, Allahu Akbar. Kalau mungkin yang di luar mazhab Syafi'i sakmene, Allahu Akbar. Ya, bukan sakmene, Allah. Oh, bukan ini ya. Bukan sekian, tapi ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini hukumnya sunnah. Terkadang kita melihat beberapa keanehan orang yang melakukan sholat ketika meletakkan kedua tangan kok diputer itu nyapo. Allahu Akbar. Pernah lihat gak? Pernah lihat ya? Itu sebenarnya begini loh Bu, orang yang takbir ini disunahkan meletakkan tangan kanan terlebih dahulu, tapi sunahnya tangan kanan harus ada di tangan kiri. Jadi ini turun dulu, Allahu Akbar, diputer. Tangan kanan sunahnya di atas, tapi tangan kanan sunahnya turun terlebih dahulu. Allah, ya turun dulu ya. Akbar. Ini kan turunnya kiri, padahal ini harus di bawah. Mestinya nek sing kiri kan numpui niki. Nah, ternyata ini surahnya ada harus di bawah, maka diputer. Allahu Akbar. Lah nek sing mboten ngerti, wis tak krungu ngono tok, pokoke aku tau ndelok diputer-puter. Allahu Akbar. Bukan seperti itu. Ya, memang sekarang itu aliran banyak dan aneh-aneh Bu, ya. Jadi jenengan pun kaget. Yang kedua wa indar ruku ilan nalikane ruku. Nalikane ruku, wa indar ruku ilan nalikane ruku, seperti kemarin. Yang pertama sunahnya ini Allahu Akbar. Saya ngadeke seberapa? Panjang kaki kita itu sepanjang bahu kita. Ini loh panjang kaki kita, lebarnya kaki kita itu sepanjang bahu kita. Bukan seperti ini, seperti orang baris, tidak.
Tapi panjangnya kaki ini sepanjang bahu kita. Ayo, laki-laki. Laki-laki sepanjang bahu kita. Bukan seperti ini. Memang kita sudah banyak. Sekarang sudah banyak bu aliran yang neko-neko sikile kudu ngencet, kudu mepet neng gone sikile koncone. Baik sikile koncone wadah diuber terus. Diuber. Gimana? Perempuan sama, laki-laki perempuan sama. Laki-laki perempuan dalam letak posisi kaki kita, posisi kaki kita itu sama dengan bahu kita. Takbirnya Buyang Mingkem, perbedaan takbirnya laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan kan melebar Allah, kalau orang perempuan mingkem Allah, ini mingkemnya sak bene kita. Laki-laki mengo, perempuan mingkem. Kakinya tidak. Kakinya ya ini. Pokok lebarnya kaki ini adalah seluas selebar bau kita. Pertama, Allahu Akbar, hukumnya sunnah. Yang kedua tadi apa? Indal i'tidali. Setelah membaca Fatihah kita baca surat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ini hukumnya sunnah. Allah itu ngangkat gitu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Maka mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Seandainya nggak ngangkat bagaimana? Nggak apa-apa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Maka dia tidak mendapatkan kesunahan mengangkat tangan. Yang ketiga, apa niku? Wa inda takbiratul wa inda ruku'i wal i'tidali wa indal i'tidali. Dan ketika i'tidal, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Ya, dari rukuk sami Allahu liman hamidah. Ketika sami Allahu liman hamidah kita terus begini apa begini? Nah, iki ya kudu dikupas, Bu. Jenengan sing pripun ta? Nek salat sampean sendakep nggih. Jenengan salat sendakep. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Wong sampean kaitane salate nganggo sendakep. Nek jenengan salate mboten sendakep. Gitu. Misalkan kita sholatnya seperti ini, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini pas. Jadi kalau di situ keterangannya posisi tangan kita setelah i'tidal tadi adalah seperti posisi semula ketika kita berdiri. Berarti sing apik bagaimana? Nek jenengan sholatnya sendakep juga sendakep. Hukumnya sudah 3 ini tadi. Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar untuk ruku', sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allahu liman hamidah untuk berdiri lagi. Berarti kesunahan mengangkat tangan sudah ada di 3 tempat. Cuman kembalinya tangan boleh seperti ini, boleh diluruskan. Ini hukumnya cuman sunnah. Ya. Bukan kita meremehkan kesunahan, tidak. Tapi seandainya sama nanti kembalinya terus sendakep atau istirsal atau kita lepas tangan kita, ini tidak sampai ke hukum membatalkan sholat. Ya, begitu. Terus yang keempat, wa indal qiyami lan nalikane ngadeg minat tasyahudil awali saking tahiyat awal. Yang keempat, bangun dari tahiyat awal. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Keempat sholat ini punya tahiyat awal. Selain 4 sholat ini tidak punya tahiyat awal. Sholat subuh renek tahiyat awale. Oh, sholat subuh nganggo tahiyat awal. Berarti tidak pernah sholat subuh. Memang kadang-kadang orang sholat itu lucu.
Saya punya teman, saya ajak sholat jenazah, sangu sajadah trauma, pakai sajadah digelar sholat jenazah itu. Loh, rotok ini loh, lah Pak, lah nanti sujudnya bagaimana? Nah, dikira sholat jenazah ada sujudnya. Jadi ben boten ketara nek ora paham termasuk ini. Bangun dari tahiyat awal juga disunahkan untuk mengangkat tangan. Tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, diangkat tangan, diangkat lagi tangannya. Ya. Paham jenengan? Jadi sunahnya ada 4 tempat untuk mengangkat tangan. Selain itu tidak ada kesunahan. Bukan setiap rakaat berdiri terus selalu ngangkat tangan, tidak seperti itu. Sekarang berikutnya syarat-syarat sujud. Banyak orang salah di dalam melakukan sujud. Saya kisah takbiratul berdiri sudah kita bahas ya. Mengangkat tangan sudah, niatnya sudah. Sekarang berikutnya adalah syarat-syarat sujud. Sujud itu sudah sebenarnya Bu. Sujud. Napa sujud niku? Ya sujud Pak. Ya. Sujud itu merendahkan anggota yang atas, meninggikan anggota yang bawah. Definisi daripada sujud adalah meninggikan anggota yang di atas, merendahkan anggota yang di atas, meninggikan anggota yang di bawah. Ya. Nek cara basane wong Jawa menjendit. Menjendit. Faslun utawi iki kono fasal suwiji surutu sujudi utawi pira-pira syarate sujud. Iki nek kapur mesti kalau gambarne Bu nek papan karena perlu beberapa contoh. Faslun surutu sujudi utawi pira-pira syarate sujud. Wis gak usah Bu, gak usah. Utawi pira-pira syarate sujud iku sab'atun ana 7. Syarat sahnya orang sujud itu ada 7. Nek 7 ini tidak terpenuhi sudah barang tentu sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Niki kan berkaitan. Yang pertama ayat juda ingin to sujud sapa wong ala sab'ati a'dha'in ing atase pitu pira-pira nggauta. Dia harus, yang pertama harus sujud dengan 7 anggota badannya. Ayat juda ala sab'ati a'dha', dia harus sujud dengan 7 anggota. Yang pertama itu harus 7 anggota. Anggotane sujud itu mana? Anggotanya sujud. Sujuduna lahu surutus sab'ah. Fasjud ala sab'atil a'dha' daf'ah. Yang pertama adalah ar-rukbatani. Wong sujud yang kita gunakan untuk sujud itu ada 7 anggota badan. Yang pertama adalah ar-rukbatani, kedua dengkul, namanya rukbah. Ar-rukbatani. Yang ketiga dan yang keempat butunul kafaini, batine epek-epek loro. 1, 2, 3, 4. Butunul atrofi minarijlaini, yang kelima dan keenam
batine kaki, batinnya kaki. Berarti orang sujud wajib mancat. Yang ketujuh adalah makjabatin sartane batuk. Batuk, bukan hidung. Batuk. Batuk. Wong sujud itu niki bahasa Indonesia apa toh? Dai. Berarti yang pertama kali adalah dengkul, nomor loro, tangan loro, epek loro, ya, iki sudah 4. Terus yang ketiga adalah kedua batinnya kaki, yang terakhir baru jabah. Ketika kita melakukan sujud juga harus pakai itu. Ya, sami Allahu liman hamidah. Terus kita mau sujud, berarti yang turun pertama kali adalah ar-rukbatani, dengkule didukno dhisik, ya. Terus sikile mulai mancat. Mancat, ya. Terus kedua tangan baru turun, tangannya diturunkan. Yang terakhir adalah carane tiang yang sujud. Jadi ngoten niku. Wong sujud aja sampai dengkule rong medun, lah kok bathuke sing didukno dhisik. Kejongor kuwi kok. Kejelungup mungkin jenengan. Jadi seperti itu. Itu syaratnya orang sujud, ya. Jadi wong sujud niku sikile kudu mancat, Bu. Niki lho. Ini lho, niki kudu mancat. Niki mancat niki hukumnya wajib. Begini tidak boleh. Sujud seperti ini tidak boleh. Ya. Gila. Ini wajib mancat seperti ini. Ini hukumnya wajib. Mancat kakinya. Nek mboten dipun pancataken mboten sah sujude. Memang syaratnya seperti itu. Lah kadang-kadang kan mboten toh. Salat ora mancat sikile diangkat pisan. Sujud iku diangkat. Allahu Akbar. Nah. Jentit kaya motor Honda Kalong. Ya tidak seperti itu. Makanya ini penting sekali untuk kita pelajari. Yang selama ini kita belum bisa melakukan, belum mengerti tentang aturan melakukan sholat dengan sempurna. Bon, dengan 7 anggota badan tadi. Ala sabadato. Wa antakuna jabadu maksyufatan. Terus yang kedua syaratnya orang sujud, ketika sujud ini nonongnya apa? Keningnya harus terbuka. Keningnya harus terbuka, Bu. Batu ini kudu kebuka. Tidak boleh tertutup. Lah ibu-ibu rawan dengan ini semua. Kadang-kadang sebelum pakai mukena di dalamnya ada apa? Iket. Iket itu ada yang seperti topi, Bu. Nggih. Ada moncongnya itu loh. Lah engko nek sujud pas nek iki terus ngene. Ngono nek ngadeg jelentar neh, terus sujud begini lagi, ini tidak sah sujudnya. Loh, nggih ta? Lah wong kula niki pun pakare, kula niku pun lho Bu, sampai ke taraf penelitian lho. Kula teliti wong salat-salat sing pakai rukuh sing ya mukenanya ada seperti topinya itu loh Bu ya. Ya ta? Iket, tualeni. Terus pakai mukena. Terus salat pakai ini. Ya, jadi ketika sujud berkeduk ya. Sebentar lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya tidak bisa untuk membuka kening atau batuk. Yang kedua permasalahannya, ketika kita pakai mukena ternyata mukenanya menutupi batuk. Mukenanya ruwapet sampai iki banyak niku watah. Pokoknya penjenengan kok sholat, tolong nek sholat jenengan teng dalem kasih cermin sudah benar apa belum dalam pemakaianmu kena. Kadang-kadang nggak mau kena kan baduke ditutup ibu gitu sak menten ya diraba batukku ki wis enek apa urung. Karena kebanyakan perempuan yang tidak ngerti di dalam bab tentang tuntunannya sholat itu, ya kadang-kadang pakai mukena itu apa keningnya ini tertutup. Maka yang demikian ini juga tidak sah. Sak menten iki lho mboten sah. Ketutup sak menten iki mboten sah. Harus terbuka.
lapangane iki ketok. Bathuke ketok. Ya. Kula sering pirsa niku. Kula ketika pas perjalanan bersama rombongan orang banyak, ketika mau sholat pasti saya berdiri dulu, sak lihat sitok-sitok sing nggawa rukuh, ngangge rukuh cek kleru-kleru tak suruh benarkan. Pertama permasalahannya adalah di kening yang tertutup, mesti tak suruh ngangkat. Yang kedua kasusnya rambut-rambut keluar dari sela-selanya mukena, ayo masukkan pakai 2 jari, masukkan. Yang ketiga janggute ketok rukuhe niku teko sak menten. Mestine ruku kan nyantol teng mriki. Karena ini aurat yang harus ditutup. Watese ka sak menten. Kok jenengan pakai rukuh jenengan kados ngeten iki misalkan, ini sudah tidak sah. Kayak umumnya jenengan ngaji niki lho. Bu jenengan niku lak rukuh sak menten ta? Pakai jilbabe kan teng mriki. Ini tidak sah niku buat salat. Niki nek pengen sah, geret pengarep, tutup. Nah, bawa cemiti. Ya, bawa cemiti. Yang paling aman kemarin pakai apa? Masker. Ya, pakai masker. Masker wis gantung nih. Jadi mesti nutupi. Masker kan mboten melorotan iki. Jadi kok aman nih iku. Ya, jadi yang penting itu menutupnya aurat itu. Antakuna lan yen to ana apa jabatu bathuke wong kang salat iku maksufatan kebuka. Harus terbuka. Bathuke terbuka. Tidak boleh ada penghalang. Penghalangnya rambut bagaimana? Nek rambut keluar dari perempuan satu itu sudah menutup, membuka aurat, jadi tidak sah. Nek laki-laki tiang jalur-jalur sing gondrong-gondrong niku misalkan rambutnya sebagian beler, sebagian terbuka, ini masih sah. Karena yang diwajibkan adalah sebagian daripada jabah atau batuk atau kening kita. Begitu. Qala al-ma'alif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi daraini amin. Antakuna lan yen ana apa jabatu jabatuke wong iku maksufatan kebuka. Yang ketiga wa tahammululan metelake birok kelawan sirahe wong kang salat. Nek salat bathuke kudu nemplek tenan ning nggon sujud, kudu dipetelno. Tapi aja nemen-nemen ora mbok duadukno, didadukno karo dipetelno kan mboten sami. Ya, dipetelno, metel. Tahammul namanya. Ukurannya seberapa? Ukurane metelne niku lamun to teng ngisore nggon sujud umpama enten kapas niki iso cemet itu berarti wis metelne. Ukurannya kapas. Nek kapas niki sampean salah iki wis iso cemet, oh berarti itu sudah tahammul, wis metelake. Mboten angsal anggang-anggang. Napa mungkin sujud anggang-anggang? Sangat mungkin sekali. Ketika apa? Dahi kita ternyata banyak jerawat-jerawat seperti udun-udun. Nah, digo sujud dan nemplek kan loro, akhirnya dianggang-anggang. Lagi itu jerawat atau bisul atau apalah, akhirnya sujudnya nggak bisa nempel. Yang ke berapa? 4. Wa adamul huwi li ghairihi. Wa adamul huwi lan ora anane mudun li ghairihi krana liyane sujud. Jadi orang sujud itu benar-benar ada niatan sujud, bukan niat-niat yang lain. Wong sujud harus niat sujud. Memang turun untuk sujud, bukan turun untuk niat yang lain. Apa contoh niat yang lain? Apa itu? Bathuke gatel. Wes penak ke sujud tak sujud pisan. Barikane wis sujud diusap. Ati usap gatel arep ngukur repot. Iya. Loh, apa dhewe kan kulino to salat bareng gatel kan kulino to nggih? Nggih kok. Awake dhewe nek gatel niku ada tempat-tempat pas sujud kok gatel. Kadang-kadang iki diobah-obahno. Bukan diobah-obahno, bukan maksud apa? Kanggo ngilangi gatele. Kadang-kadang kan niat kita itu tercampur dengan itu. Maka orang yang sujud harus niat dengan sujud. Nggih, salat itu sesuai dengan kebutuhan. Salat itu oleh jawab, memberikan isyarat kepada tamu yang
datang. Nek tamu datang panjenengan salat, assalamualaikum. Saban nek wong lanang jawab dengan apa? Subhanallah. Nek perempuan dengan menepuk tangan. Assalamualaikum. Tapi nek wong gak krungu yes ben, tapi ning kene kan gak usum niku. Nek perempuan dengan menepukkan tangan, bukan terus mbok keploki assalamualaikum. Oi, waalaikumsalam. Bukan seperti itu. Menepuk hanya sekedar sebagai isyarah. Menepuk hanya sebagai isyarah saja. Tidak boleh terus melakukan gerakan-gerakan yang bisa membuyarkan kepada sholatnya. Lah tapi saiki nek tamu terus arep tepok kira-kira tamune genah apa gak nek sing duwe omah wonge salat? Ora genah. Makanya sakniki kados-kados hukum itu sudah tidak berlaku. Karena apa? Tamune yo gak nung, ya. Sing salat yo gak patek nung. Dadi padha ra nunge yo. Gak dunung maksudnya itu. Itu seperti itu. Jadi pakai isyarat seperti itu. Wong sholat itu yang makruh itu di samping makanan yang diinginkan. Enek panganan sing banget kepingine terus sampean sholat di dekatnya hukumnya makruh. Yang kedua sholat di samping suami atau istri yang sedang tidur, ini hukumnya juga makruh. Dititeni nek badhe dahar makanan jangan sampai kelihatan. Tapi sholatnya terus kita kok seger panas-panas ono semongko liningan. Jadi orang salat kelingan makanan. Atau di samping suami istri yang lagi tidur, nek sholat aja ning ngandingi, sampean baru les sak rakaat, sholat isya bojomu molet. Ya, tapi kok pikiranmu ngambrak teko ndi-ndi? Itu Abu Bari. Nggih Pak kan. Nggih, makanya hukumnya makruh. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Berikutnya tidak boleh sujud kepada sesuatu yang ikut bergerak dengan gerakannya musolli. Tidak boleh sujud kepada sesuatu yang apabila musolli itu bergerak, sesuatu itu ikut bergerak, ya. Contoh, Pak, ada sorban, sajadah. Wah, pon, niki mon. Ini sajadah. Orang laki-laki biasanya kalau sholat kan pakai sajadah, ya. Nggih, sholat. Ketika sujud, niki pas wayah sujud niki damel lemek. Sujud dibuat lemek. Ketika berdiri ini ikut berdiri. Maka ini tidak boleh. Ya. Jadi nek pas wayang ngadeg surbannya ikut ke bawah berdiri. Ketika sujud dibuat untuk melakukan lemek sujud. Ini tidak boleh. Tidak boleh bersujud, tidak boleh sujud. Napa niku? Wa alla yasjuda lan ora kena sujud sapa wong ala syai'in ing atase suwiji-wiji bitahar yataharraku kang obah-obah biharakati kelawan sebab obah-obahe musolli. Tidak boleh sujud kepada pakaian atau sesuatu yang ketika musolli orang yang sholat itu bergerak, sesuatu itu ikut bergerak. Nah, seperti ini. Lah nek tiang setri biasanya di mana? Pakaian yang ikut bergerak, rukuh potolan. Nggih. Ruko potolan itu berarti juga bahaya apa itu? Ruko sing itu loh, ngisoran dhewe atasan sendiri. Niku nek pas sujud biasanya kan terus jeber koyok payung ngoten to, terus digunakan untuk sujud. Ya ini tidak boleh. Ya.
Qala al-ma'alif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi daraini amin. Wartifa'u asafilhi, yang berikutnya adalah mengangkat bagian bawahnya musolli, ala alaihi ngungkuli ing atase bagian ndure musolli. Orang sujud harus meninggikan anggota tubuh yang bawah dan merendahkan anggota tubuh yang atas, ya. Contohnya orang sujud niki jenenge sirah kan dhuwur to. Sirahe kudu ning ngisor. Lha iki bokongan asale ning ngisor, kudu dikek dhuwur. Ya. Gimana? Piye? Kaki pripun? Dudu kaki sing dikek dhuwur. Kan yang lebih tinggi daripada yang lebih bawah daripada bokong kan kaki. Saman kok sujud anjir, bangga. Tidak. Bokongnya ukurannya. Artinya ini begini ya. Piye ya? Wong sujud lah gambare kan ngeten ta. Pantatnya ini harus ada di tempat yang lebih atas daripada kepalanya. Ya, ini ukurannya. Pantatnya harus ada lebih atas daripada pantatnya. Makanya orang sujud tidak boleh deprok. Sujudnya deprok. Tidak boleh. Apa ada sampean pas wayah kademen kayak kan ngono. Salat wadem deprok. Salat rasa semangat belas. Ya. Qala al-ma'alif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi daraini amin. Berikutnya wa tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalam sujud, orang sujud harus tumakninah. Itu sudah 7 syarat-syarat orang melakukan sujud. Jadi yang kita bahas ini tadi sudah ada 3 bab. Pertama tasdidnya Fatihah yang jumlahnya ada 14 karena ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ada 2, di situ dihitung 1. Makanya cuma 14. Yang kedua sudah membahas masalah apa tadi? Mengangkat tangan, kesunahan mengangkat tangan di dalam sholat. Yang ketiga sudah membahas tentang masalah sujud. Rukune sujud itu ada 7. Sujuduna lahu surutus sab'ah fasjud ala sab'atil a'dhadaf'ah arukbatani abtunil kafaini butunul atrofi minar rijlaini ma'jabhatin fadhik shifan tahamula. Ini menjadi rukune sujud. Dengkul loro kudu nemplek kabeh, sikile loro kudu mancat kabeh. Dengkul enggak boleh yang satu nempel, yang satu tidak. Enggak boleh loh ya. Dengkulnya harus nemplek semuanya. Nemplek Bu. Harus nemplek niki. Dengkul kudu nemplek kabeh. Ya, enggak boleh ketika sujud yang satu nempel, yang satu tidak. Allahu Akbar. Enggak boleh. Enggak boleh. Dalam dia sembuh enak udune ora pokoknya enggak boleh. Jangan ngarang-ngarang nantinya. Ya. Dengkulnya kudu nemplek. Iki penting. Kalau tangan wajib nemplek tangan. Tangannya juga wajib nemplek. Harus kita letakkan. Butunul yadain. Sing diarani batin itu mana? Yang tak nampak ini namanya batin. Batin epek-epek ini menjadi syaratnya sujud. Lah batin epek-epek ini sing pundi? Kita telangkep niki. Telangkep nih. Yang tidak nampak berarti batin. Yang nampak berarti zahir. Ya. Apakah harus semua? Tidak jawabnya. Sampai misalkan sujud seperti ini, boleh. Diwakili loro tok boleh. Diwakili satu saja, Bu. Boleh, asalkan dari kedua tangan kita sudah ada yang mewakili, syukur semuanya. Ya. Abdul, ngono mbok wakili kur loro tok kok kaya wong dolanan. Ya. Kaya wong dolanan ya toh?
Nah, itu tata cara dalam melaksanakan sujud. Mungkin nanti akan bisa berkembang penjelasannya dengan disusul dengan pertanyaan. Bagaimana? Tangan ini loh Pak, kan ada yang perempuan gini. Nah, lah niku bedone wau kados dipun tangkletaken Bu Yani tadi. Bagaimana kalau perempuan? Perbedaan laki-laki dan perempuan ketika sholat, satu ketika takbiratul ihram. Nek wong wedok mingkem Allah, nek wong lanang mengo, gitu. Yang kedua ketika ruko, nek wong lanang mengo, wong wedok mingkem. Yang ketiga ketika sujud, nek wong lanang mengo, nek wong wedok rodok setengah dekem. Agak setengah dekem. Dekem itu bahasa Indonesianya dekam. Lah iya, dekem bahasa Indonesia kan dekam ta Bu. Ya itu Bu. Jadi seperti itu. Ada perbedaan sholat kalau perempuan sujudnya pakai begini. Ya, ya, ya tidak bisa rapat-rapat amat, gak apa-apa. Yang penting sudah merapat. Nah, usahakan merapat. Ada yang lain yang mau ditanyakan silakan. Ya. Bagaimana? Untuk sholat, orang yang sholatnya nggak bisa berdiri tapi dengan duduk. Orang yang sholatnya tidak bisa berdiri. Sujudnya bagaimana? Duduk saja nggak bisa. Orang yang sholatnya tidak mampu untuk berdiri, Pak Jenal, kursi Pak Jenal, satu saja. Orang yang sholatnya tidak mampu untuk berdiri karena sakit, ini ada gorot pakai duduk. Sekarang yang lagi ngetren orang sholat itu duduknya pakai seperti ini. Banyak orang yang beli ini karena apa? Wong nang Mekah niku niki nek gak kuat ngadeg sholatnya nganggo lungguh. Bagaimana sholatnya dengan duduk? Ya seperti ini modelnya. Lah ketika rukuk dan sujud bagaimana? Dengan isyarah hanya sekedar untuk membungkukkan saja. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar sujud. Allahu akbar duduk. Allahu akbar sujud lagi. Allahu akbar rakaat kedua. Ini caranya seperti itu. Apakah kursinya harus seperti ini? Tidak. Kemarin sudah jelaskan ya. Apapun bisa dibuat sandaran untuk duduk. Pokoknya barangnya suci. Ya, lana ini kan lebih simpel kayaknya ini. Lebih simpel Pak sholat. Jadi sujudnya pakai isyarat. Ada yang lain? Piye ta maksudnya? Ketika sholat berdiri. Oh, dia duduk. Mbok yo gak sah ngelal. Golek sing gampang-gampang lho. Omong ngono Pak, tak warai sholat sing gampang. Langsung duduk. Langsung saja duduk. Saya punya sahabat, juga sahabatnya Bu Yani juga, Pak Suwono. Pak Suwono itu sholatnya dulu kalau rakaat itu begini. Nanti wayah rukuk masih bisa, i'tidal, wayah sujud dia duduk. Pak ra usah ngono. Lah pripun Gus? Kursi ini langsung sampean pakai saja. Jadi mulai sekarang sholatnya enak. Ya begini. Jadi tidak harus apanya? Tidak harus apa? Berdiri, engko nek wayah sujud duduk. Gak usah seperti itu. Ya seperti ini sajalah. Jadi langsung duduk mulai dari awal. Ya. Soal hukumnya nanti saya carikan. Saya belum pernah melihat, tapi saya belum pernah membahas masalah itu. Ada yang lain? Tanya Bu, tanya. Selalu bertanya. Ya.
Tadi kan posisi kaki harus setara dengan tinggi bunda. Ya. Perempuan dan laki-laki sama posisinya. Oke. Ya. Itu ada perbedaan pendapat atau hanya satu itu? Itu ada beberapa pendapat, hanya setahu saya satu itu keterangan sudah ada di apa ya, di dalam kitab-kitab fikih itu tidak ada khilafiah, nggak ada kok. Kan begini loh asalnya nih. Jadi orang sholat kakinya, lebarnya kaki adalah setara dengan bahu. Cuma di hadis-hadis yang lain itu ada perintah orang sholat itu sunahnya harus merapat, rapet, ngerti rapet itu kan? Orang sholat itu harus rapat dari temannya, bau nempel bau, kaki nempel kaki, jangan sampai nanti ada apa ya, cukup buat mainan oleh anak-anak betah itu gak ada brobos. Wong sholat itu kan sunah kan rapetnya wong sholat itu sikil nempel sikil, pundak nempel pundak. Mestinya seperti itu loh. Kaki nempel kaki, pundak nempel pundak. Ini rapete wong sholat jamaah. Dengan kok sholat jamaah dalam masjid jejer kaya koncone sing rapet Bu. Sing rapet. Enggak ada salah sama sekali. Makanya lebarnya juga kita ukur sekian. Lebarnya. Sikil kalau sikil enggak nempel sampai ngidul ini tidak, asalkan sudah rapet sudah cukup. Seperti itu rapet. Makanya wong sholat Bu, wong rapet itu yo bersiko jenengan badhe sholat disunahkan pakai wewangian, menutup aurat. Kita diperintahkan untuk siwakan terlebih dahulu, minimal ning dalem arep dalam masjid sikatan dhisik, pakai bau-bau yang wangi. Jangan sampai sholat masjid contohnya mau jejer wis rukuhe ambune ora rukuhe ambune ora enak ya, kringete melok apek sisan. Makanya nggih to, innallaha thayyibun la yuhibbu illa thayyiban. Allah itu thayyib. Thayyib itu apa dah? Thayyib itu enak. La yuhibbu illa thayyiban. Tidak suka kecuali dengan sesuatu yang enak-enak. Gusti Allah ki wangi. Makanya tidak suka kecuali sesuatu yang wangi. Jangan sholat di masjid Bu, pakai minyak wangi, tapi ya seala kadarnya. Minyak wangi jangan kuwabe mbok semprotno. Kula kok malah minyak onyong-onyong, minyak serimpi mbok gawe dikira mayit mlaku jenenganku. Ya minyak-minyak yang pokoknya yang sholat di masjid baunya wangi. Sikatan, siwakan. Siwakan. Setiap mau sholat siwakan. Setiap mau jamaah di masjid mau melakukan siwakan. Ben ambune niku enak. Lo kadang-kadang enten mah aku jajar wong ambune ra enak. Lah kok arep zaman wis untune pasangan ora tahu sikatan. Untune pasangan ora tahu sikatan. Wa inal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa tapi kotak-kotak lain. Ada yang lain seperti itu. Ya, rapatnya seperti itu. Berdirinya seperti itu. Ya, atau sampai bergagah teman-teman apa orang itu kan enggak apik. Ada yang lainnya mau ditanyakan silakan. Iya, Bang. Monggo. Habis baca Fatihah, kita bilang amin gitu ya. Ya. Kalau yang duduk Pak boleh suaranya. Kalau kita sedang sholat di masjid, apakah kita boleh seorang jamaah perempuan mengeraskan bacaan amin untuk menjawab Fatihahnya imam? Boleh. Ini banter kayak orang lagi. Lagi, meskipun banter tapi amin bukan mengandung syahwat. Wa idil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah itu pakai amin seperti kur. Itu bukan mengandung syahwat. Yang mengandung syahwat itu yang nggak boleh. Jadi kemarin kan sudah saya tanya, ya mungkin kalau sama nggak ada pakai mengundang apa ya perhatian yang lain, ini bisa bahaya. Kira. Makanya sebenarnya kan sautul mar'ati auratun. Suara perempuan adalah aurat yang wajib untuk ditutup. Sepandai mungkin perempuan itu
berbicara pelan, bersuara pelan, kecuali ada darurat atau tidak ada kesengajaan. Oh itu jerit itu ketika senang dan ketika susah. Jadi boleh. Cuman yang nggak boleh itu cuman siapa tahu perempuan yang tidak boleh sholat di tempat umum. Ada dua perempuan yang dilarang sholat di tempat umum. Satu, du jamalin, wong wedok sing ayune kebacut. Ora terima ayu tok, ayu. Jan ayu. Masya Allah, wong ayu saben wong perhatian Pak. Yang kedua, perempuan yang kedua ini tidak boleh sholat di tempat umum. Siapa itu? Zuhai'ah, centil, endelia kemarin. Ada pemuda orang pada elek tapi nek ayu endel kan pas, wis ora pada elek. Basa rapate elek kan rapate ayu niku rada menyakitkan rapate ayu lho. Pam rapate ayu iki loro. Tapi pam rapate elek, padahal asline wis elek tapi rapate. Ada yang lain? Begitu. Ya. Masih ada waktu 5 menit yang lainnya siapa? Waktu mau sujud, kalau ya. kita memandikan antara yang sakit, ya. jadi nggak lutut dulu, kan tangan-tangannya lutut dulu. Ya. Tidak seperti itu. Orang sujud ketika lututnya sakit biasanya terus ketika mau sujud tangannya dulu. Apakah boleh? Boleh. Tapi aturannya adalah kakinya, lututnya terlebih dahulu diturunkan, ya. Baru kedua tangan, baru kakinya mancat, baru batuk. Bagaimana kalau lututnya sakit, sisakan tangannya dulu? Boleh. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Boleh. Ya. Sah, namanya boleh ya sah. Ada yang lain? Masih ada 5 menit. Kita gunakan dengan sebaiknya. Yang mau ditanyakan? Fraksi belakang yang biasanya sok tanya, ayo. Ya. Yang keras. Gimana? Gini. Tapi ketika kita mulai dari basmalah, kita harus menyelesaikan. Ya, betul. Kalau makmumnya masuk ke kita kan nggak sempat baca apa-apa. Inilah kesulitan ketika kita melakukan sholat apabila tidak disertai dengan keilmuan, keilmuan secara bersama-sama. Satu contoh. Ketika imam membaca Fatihah, kita mendengarkan. Ketika imam membaca surat, kita baru membaca Fatihah. Delalah nek maca Fatihah mulai dari ta'awudz. Imam qul huwallahu ahad Allahu samad. Lah kok kene awe. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teko alhamdulillahirabbil alamin imame ruku. Kena teko iya kana budu wa iya kana sain imame roi sidal. Ya, bagaimana dengan kita padahal kita wajib menyempurnakan bacaan Fatihah. Iki kan di DPR. Kangge pemahaman kula panjenengan sami. Lah baiknya bagaimana? Kalau panjenengan bertahan membaca Fatihah ini, maka sampean harus niat mufarokoh. Kalau tidak niat mufarokoh ini apa? Misah dari jamaah. Niat misah dari jamaah. Karena ternyata jenengan wis kepuntil. Nek keri dua rukun, makmum dan imam. Kalau makmumnya kayak terlambat
Bukan, imamnya wis ruku, imamnya tidak apa ide keri dari dua rukun, maka ini hukum jamaahnya sudah putus. Sholatnya tidak batal, tapi sudah cara wong rumah tangga wis pegatan antara imam karo makmum. Mufarraqah namanya, firaq wis bisa. Maka seperti itu. Jadi kalau nanti imamnya rukuk dan kita belum selesai Fatihah, kalau kamu ingin sholat jamaahmu tetap sah, maka kamu mengikuti gerakan imam. Fatihah yang kudu didoli, imamnya salam, kamu berdiri menambah satu rakaat. Karena apa? Bacaan Fatihah di pertama saya terlena dengan melakukan kesunahan sehingga belum sempurna, maka ketika imamnya salam wajib mengganti dengan satu rakaat. Begitu ya? Yang dimaksud itu? Iya, Mas. Ada Mas Pol tadi. Hah? Yang Mas Pol tadi itu kan karena selalu tidak baca tadi kan. Mas Bukto? Iya. Kalau Mas Bukto nanti memulai dengan ta'awud sama saja. Dan maksudnya Allah Akbar imam masih kok. Lah iya, sekarang kita sholat makmum, imamnya ruku, imam sudah ruku, kita baru datang, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya itu saja ruku. Berarti dia nanti wajib menambah satu rakaat karena mendahulukan kesunahan membaca ta'awud. Imamnya ruku, sama datang, sama sholat, imamnya sudah ruku ya. Kita sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ikut ruku Allahu Akbar, maka sudah terhitung satu rakaat. Ya, kalau jenengan tadi membacanya ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus ruku ikut imam, berarti kamu punya hutang satu rakaat. Tapi kalau kamu nanti bacanya langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terus ruku, maka ini sudah terhitung satu rakaat. Perkara sing biasa-biasa sekarang menjadi penting. Ya, biasa itu akan menurut biasa kan. Biasa dalam kesalahan. Sekarang menjadi penting ternyata ketika sudah diterangkan terus jawaban penjenengan kan satu. Ya. Ketika sudah mendapatkan penjelasan jawaban penjenengan kan satu. Kenapa jawaban penjenengan? Jawabannya cuma satu. Ada yang lain? Mas jam 5 karena betul ingkang kata begitu wonten keterangan ingkang saged dipun paham. Besok Jumat kita besok Sabtu kita lanjutkan kembali. Kita tutup bersama dengan baca doa. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'abbati minal fitani Rabbi fa'fana bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim amitna victory wa mu'abbati minal fitani Rabbi warfa'na bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa amitna tariqatihim wa mu'amatihim minal fitani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.